Selamat siang, benar dengan penata Torik. Selamat siang. Iya benar dengan penata Torik. Saya perawat Nanda Bangsal Sakura, izin menyampaikan terkait pasien Nyonya Rati 25 tahun dengan diagnosa appendicitis akan dilakukan tindakan appendektomi dengan general anestesi. Apakah sebelumnya sudah dikonfirmasi? Iya betul, sebelumnya telah dikonfirmasi pasien atas nama Nyonya Rati dengan umur 25 tahun akan dilakukan tindakan appendektomi pada pukul 12.15 siang dengan Dokter Bedah Sukma dan Dokter Anestesi Nesa. Baik, untuk ruangannya apakah sudah disiapkan? Ruangan dan alat sudah siap, pasien bisa dipindahkan ke ruangan. Baik, terima kasih. Saya serahkan lembar asesmen dan lembar rekam medis pasien selama di Bangsal, mohon dicek kembali. Baik Ibu, kami pasang bedside monitor dan oksigen terlebih dahulu nggih. Kami izin. Siap, Bu. Nggih, permisi Ibu. Nyuwun sewu Ibu tangannya diangkat nggih. Oke, Permisi. Bu, mau ditahan. Siang Ibu. Baik, tensinya sudah terpasang. Izin pasang oximetrinya dulu ya Bu. Permisi, jadi tunjuknya. Nggih. Matur nuwun Ibu. Pun. Udah keluar hasilnya ya Bu, untuk tekanan darahnya 116/72 ya Bu. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Penata Abdurrahman Raffi dan di sini teman saya. Saya Penata Lisa ya Bu. Sebelumnya izin konfirmasi identitas Ibu, bisa sebutkan nama dan umur? Rati 25 tahun. Oh, baik, dengan Ibu Rati. Baik Ibu Rati, tadi kami sudah memasang bedside monitor dan oksigen. Untuk hasilnya? Untuk tekanan darahnya kami temukan 116/72, nadi kami temukan 80 dengan SpO2-nya 99% ya Bu. Baik, selanjutnya kedatangan kami di sini untuk memeriksa Ibu sebelum melakukan tindakan operasi untuk mengetahui apakah ada resiko penyulit anestesi ataupun operasi. Apakah ada yang ditanyakan dan Ibu bersedia? Ya, baik Ibu. Sebelumnya Ibu sudah tahu mau dioperasi sebelah mana? Bagian perut. Oh, sebelah sini nggak Bu? Nggak? Oh, nggak. Sebelumnya sudah diminta puasa tadi dari jam berapa ya Bu ya? Sudah lama tapi saya lupa. Oh, lupa, tapi udah puasa nggak? Nggak, baik, saya lakukan tindakan pemeriksaan dulu nggak? Baik, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, alhamdulillah normal untuk skor malam perutnya 1, tidak ada penyulit untuk intubasi. Baik, selanjutnya saya berikan pertanyaan ya Bu.
Riwayat alergi apakah ada, Bu? Untuk riwayat operasinya? Tidak ada. Untuk riwayat pengobatan, apakah sebelumnya pernah mengonsumsi obat-obatan secara rutin? Tidak ada. Untuk riwayat penyakitnya, Bu? Hipertensi, diabetes tidak ada. Untuk kebiasaan buruknya sehari-hari apakah ada? Baik, tidak ada. Baik, dengan pasien atas nama Ibu Ratih, umur 25 tahun, telah menyetujui tindakan pembedahan dan lokasi pembedahan sudah ditandai, Bu, di bagian perut bawah kanan. Kemudian akan dilakukan pembedahan appendektomi dengan general anestesi dan pasang ETT. Kemudian sudah terpasang bedside monitor, infus, serta oksigen, tidak memiliki riwayat alergi, riwayat operasi, riwayat penyakit, dan riwayat pengobatan. 60 menit sebelumnya telah diberikan profilaksis, mesin anestesi dan instrumen bedah telah siap dan lengkap, dan telah disiapkan cairan emergensi. Ibu, mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya, kita berdoa untuk kelancaran operasi Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, tenang saja, tidak usah cemas. Ini nanti operasi akan kami lakukan oleh tim dokter dan dibedah secara maksimal ya, Bu. Persiapan mesin anestesi dilakukan dengan kalibrasi mesin anestesi. Pastikan mesin anestesi terhubung dengan sumber gas. Sumber gas terdiri dari N2O dengan selang warna biru, kemudian O2 dengan selang warna putih. Kemudian pastikan mesin anestesi terhubung dengan sumber listrik. Lalu setelah itu, posisikan mesin anestesi dekat dengan jangkauan. Lalu kemudian pasang selang korugatornya. Pastikan selang korugatornya tidak tertekuk. Lalu selanjutnya pasang bag valve-nya. Lalu setelah itu cek kanisternya, apakah sudah terisi dengan soda lime atau belum. Pastikan soda lime-nya masih baru. Kemudian jika soda lime sudah berubah 70%, ganti soda lime dengan yang baru. Kemudian selanjutnya cek vaporizer-nya, apakah sudah terisi dengan gas anestesi atau belum. Jika belum, masukkan gas anestesi sesuai dengan warna vaporizer-nya. Warna kuning untuk sevofluran. Buka penutupnya, lalu dimasukkan. Nanti otomatis akan naik terisi di sini. Lalu jika sudah, tutup kembali vaporizernya. Kemudian nyalakan mesin anestesi. Kemudian tekan tombol, terlihat standby. Lalu setelah itu ubah mode mesin anestesi ke manual untuk mengecek kebocoran daripada bag valve. Lalu setelah itu atur APL-nya menjadi 30. Lalu setelah itu tekan O2+ sambil melihat pengembangan dari bag valve-nya. Sudah mengembang dengan baik atau tidak? Jika sudah mengembang dengan baik, berarti bag valve-nya tidak mengalami kebocoran ataupun masalah. Kemudian, ubah mode mesin anestesi ke mode auto untuk mengecek daripada belownya berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian setelah itu tekan O2+ sembari melihat pengembangan dari belownya. Lalu jika sudah, cek flow meternya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu jika sudah, sambungkan sungkup muka dengan selang korugatornya. Lalu setelah itu, pastikan APL-nya dalam keadaan 0 dan flow meternya dalam keadaan 0. Kemudian setelah itu, mesin anestesi telah selesai dikalibrasi dan siap digunakan. Statik merupakan instrumen bedah khususnya pada anestesi umum. Skop, ini adalah stetoskop digunakan untuk pemeriksaan auskultasi, dan ini adalah laryngoskop digunakan untuk membantu melakukan intubasi. Tube, ini adalah endotracheal tube digunakan untuk mempertahankan jalan napas saat pembedahan. Terdapat dua jenis, ETT non-kinking dan kinking. Dibedakan dengan spiral di dalamnya. Ini adalah laryngeal mask airway digunakan untuk mempertahankan jalan napas saat intubasi jika tidak bisa pemasangan ETT. Airway
ini adalah oropharyngeal airway, digunakan untuk mempertahankan lidah agar tidak jatuh. Dan ini adalah ambu bag, digunakan untuk preoksigenasi sebelum intubasi. Ini adalah tape plaster, digunakan untuk memfiksasi. Introducer, ini adalah stilet, digunakan untuk membantu melengkungkan pipa ETT. Dan ini adalah forceps magil, digunakan untuk membantu memasukkan ETT. Dan adalah konektor. Konektor digunakan untuk memasangkan atau menghubungkan ke mesin anestesi. Dan yang terakhir suction. Mesin suction digunakan untuk membersihkan jalan napas dari sekret. ETT dilakukan untuk mempertahankan jalan nafas pasien saat pembedahan. Pertama, pastikan pasien tidak memiliki gigi goyang, gigi palsu, ataupun sekret. Ekspresikan kepala pasien dan berikan obat kepada pasien. Obat sedasi, midazolam masuk. Obat analgesik, fentanyl masuk. Setelah semua obat masuk, cek refleks bulu mata pasien. Apabila sudah tidak memiliki refleks, lakukan preoksigenasi dengan bagging. Lakukan bagging hingga SpO2 pasien sempurna. Masukkan obat anestesi. Propofol masuk. Apabila SpO2 pasien telah sempurna dan obat masuk, cek SpO2 pasien dan cek refleks pada pasien. Pak, Bu, sudah tidak ada refleks dan respon, maka lakukan pemasangan ETT, laringoskop. ETT. Keluarkan stilet. Kembangkan cuff dengan squid. Lakukan pengecekan dengan bagging. Cek apakah ETT sudah masuk. Sudah. Kemudian fiksasi dengan plaster. Setelah fiksasi selesai, sambungkan ke mesin anestesi. Intubasi LMA ini digunakan untuk mempertahankan jalan napas saat pembedahan, namun pasien tidak dapat dilakukan intubasi endotracheal tube. Pertama-tama dipersiapkan yaitu ambu bag, kemudian squid, ada laryngeal mask airway, dan gel. Setelah itu dilakukan pemasangan. Pertama-tama itu dicek dulu apakah ada gigi goyang dan gigi palsu, kemudian ekstensikan kepala pasien, kemudian cek apakah ada seket atau tidak. Tidak ada seket, kemudian masukkan obat sedasi. Midazolam masuk. Kemudian masukkan obat analgesik. Fentanyl masuk. Setelah itu dicek apakah refleks bulu mata masih ada. Sudah tidak ada refleks bulu mata. Setelah itu lakukan preoksigenasi dengan bagging. Bagging sampai SpO2 pasien sudah normal. Kemudian masukkan LMA. Buka dengan cross finger.
Setelah itu bagging. Bagging, lihat pergerakan dinding dada pasien, apakah pergerakan dinding dada sudah sama. Jika sudah sama, berarti pemasukan RMA-nya sudah benar. Setelah itu kunci. Kemudian dilakukan fiksasi. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Alfiana. Di sini saya akan memimpin operasi pada siang hari ini. Baik, di sini saya akan mengkonfirmasikan kembali bahwasannya Ibu akan dilakukan tindakan pembedahan khusus butuh. Dan saya harap Ibu bisa lebih tenang dan jangan tegang ya Bu ya, karena insya Allah semua akan baik-baik saja. Baik dok. Ibu perkenalkan saya Penata Nesya. Di sini kami akan menyuntikkan obat bis terlebih dahulu sebelum operasi akan dimulai yang disuntikan oleh penata anestesi Happy. Fentanyl masuk. Operasi yang akan dilakukan pembedahan appendektomi di perut bagian bawah kanan dengan general anestesi pada pasien Nyonya Ratih 25 tahun. Keadaan pasien saat ini telah tertidur karena injeksi obat anestesi. Dengan dokter bedah siapa? Saya Dr. Alfiana. Dengan dokter anestesi siapa? Saya Dr. Nesya. Untuk penata anestesi dan tim bedah lainnya ada Mbak Aurel, Mbak Diar, dan Mas Restu. Baik, selanjutnya pasien tidak memiliki riwayat hipertensi, HIV, atau penyakit menular lainnya. Sebelumnya pasien telah diberikan profilaksis. Untuk dokter bedah, apakah nantinya terdapat kondisi kritis pada pasien? Insya Allah tidak ada. Apakah ada antisipasi pada pasien kehilangan darah? Ada, tapi insya Allah pendarahan hanya terjadi maksimal 100 ml. Untuk dokter anestesi, apakah ada kondisi khusus pada pasien? Tidak ada. Untuk perawat instrumen, apakah peralatan sudah steril dan lengkap? Sudah. Apakah ada masalah dalam peralatan? Tidak ada. Oke, ronsen telah ditampilkan. Berapa jumlah kasa yang dibutuhkan? 30 lembar kecil. Oke. Sebelum kita melakukan tindakan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu untuk kelancaran operasi yang akan dilakukan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga operasi berjalan dengan lancar. Amin.
Baik, untuk tindakan appendektomi telah selesai dan instrumen telah dihitung dan sesuai. Jumlah kasa kecil yang dipakai 17 buah. Jarum dan benang jahit sudah dalam jumlah yang sesuai dengan sebelumnya. Spesimen telah diberikan label serta tidak terdapat masalah pada peralatan yang dipakai. Nah, untuk pasien pasca pembedahan, apakah ada perawatan khusus pada pasien, dok? Tidak ada perawatan khusus yang perlu dilakukan. Baik, pengkajian telah selesai. Saya serahkan lembar monitoring ini selama pasien dilakukan pembedahan. Baik, saya terima lembar monitoring ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan, saya penata anestesi Karinesa Putri. Tujuan saya di sini itu untuk pemantauan status fisiologis pasien selama pemulihan pasca anestesi, ya, Ibu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ratih. Baik, boleh sebutkan tanggal lahirnya, Ibu? 14/11/2003. Baik, sudah sesuai ya, Ibu. Saya akan mulai untuk penilaiannya, Ibu. Baik, nanti ikuti instruksi saya, Ibu. Tangan kanannya tolong diangkat ke atas, Ibu, seperti ini. Baik, sudah sesuai, Ibu. Untuk tangan kirinya, Ibu. Baik, untuk kaki kanannya, Ibu. Lemes, Sus. Kalau kaki kiri? Sama lemes juga. Apakah pernafasannya sesak atau sudah lancar, Ibu? Lancar. Lancar ya. Baik, untuk penilaiannya sudah selesai. Hasilnya nanti Ibu bisa dipindahkan ke bangsal. Sebelum saya pergi, apakah ada pertanyaan, Ibu? Tidak ada ya, Ibu. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu. Semoga cepat sembuh. Adik. Selamat siang, Adik. Perkenalkan Kakak Penata Ica yang berjaga pada siang hari ini. Boleh saya tahu ini dengan adik siapa? Ratih. Oke, boleh sebutkan tanggal lahirnya? 14/11/2003. Oke, baik. Tujuan kakak di sini adalah untuk melakukan penilaian terhadap kondisi adik. Yang bertujuan nanti apabila skornya memenuhi sesuai dengan kriteria, maka adik bisa dipindahkan ke ruangan pemulihan. Oke, untuk waktunya sekitar 5 menit. Apakah adik bersedia? Oke, bersedia. Bisa digerakkan tangannya. Oke. Untuk alat nafas menggunakan nasal kanul ya, Adik. Oke, baik. Oke. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Sebelumnya kakak mohon maaf, ternyata setelah dilakukan penilaian, hasil scoring yang didapat belum memenuhi. Itu tandanya berarti adik belum bisa dipindahkan ke ruang pemulihan. Nanti pada pukul 13.30 siang, kakak akan kembali untuk pengecekan kembali ya. Oke, baik. Sebelum kakak pergi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Saya permisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Penata Hervina. Tujuan saya di sini, saya akan melakukan penilaian scoring, yaitu Bromed score, untuk melihat kemampuan pasien untuk menggerakkan ekstremitas bawah. Sebelumnya bisa sebutkan nama dan umurnya, Bu? Ratih, 25 tahun. Baik, Ibu. Maaf ya sebelumnya, Ibu bisa mengikuti instruksi saya. Untuk yang pertama, apakah Ibu bisa menggerakkan tungkai kaki Ibu? Lemes, Sus. Oh, baik, lemes. Untuk yang kedua, apakah Ibu bisa mengangkat kaki Ibu? Lemes juga, Sus. Baik, kalau menggerakkan aja bisa? Baik, untuk penilaiannya sudah selesai ya, Bu. Terima kasih. Selamat siang, saya Penata Ica. Apakah betul ini dengan perawat bangsal? Selamat siang, betul dengan saya perawat Karin dari Bangsal Mawar. Apakah ada yang bisa saya bantu? Baik, saya ingin mengkonfirmasikan bahwa pasien atas nama Nyonya Ratih usia 25 tahun, pasca pembedahan appendektomi. Saat ini kondisi pasien telah stabil. Tolong siapkan ruangan untuk pasien. Baik, akan saya siapkan ruangan untuk pasien. Jika sudah siap, akan saya konfirmasi kembali. Baik, terima kasih.